Ini kenapa yang IPA 7 belum pada hadir? Sudah di-share kan linknya? Sudah ada? Coba, siapa di antara di sini yang IPA 7? Nggak ada ya? Kemarin sudah di-share kan linknya sama Bu Mul? Oh, oh, siapa ini? Ini siapa IPA 7? Siapa? Oh, Tatak. Tatak kemarin linknya sudah di-share belum? Loh, gimana ya? Kok nggak ada link? Kemarin sudah saya share ke Bu Sri Mulyani. Tolong di-share ke anak-anak ya, besok kita meeting live bersama dengan yang PTM. Itu. Oh, ternyata belum di-share ya. Ya udah, kita meetingnya sama dengan anak IPA 2 ya. Oke, tidak apa-apa. Kita hanya 1 jam. Oke, anak-anak, karena kita hari ini live PJJ dan PTM bersama-sama, maka saya tidak akan menggunakan whiteboard. Jadi saya cukup menggunakan screen saya, laptop saya. Oke, bisa saya mulai langsung ya. Materinya hari ini adalah untuk yang IPA 7 sampai mana ya? Dari Bu Mul ya. Sampai mana? IPA 7. Iya, Tatak sampai mana Tatak? Oh, berarti sudah turunan ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Kalau IPA 2 sudah selesai semua. Ya, kita masuk ke aplikasi turunan, aplikasi dari turunan trigonometri. Ya. Untuk IPA, untuk materinya kemarin saya sudah share ke Bu Mul, guru kalian. Apakah sudah di? Oh iya, guru Tatak. Ya, sudah saya share materinya. Nanti bisa atau nanti japri saya kalau materinya belum nyampe ke kalian. Gini, hari ini yang IPA 2 mengulang materi minggu lalu karena IPA 7 belum nyampe ya. Jadi materinya adalah persamaan garis singgung. Oke. Masih ingat kan yang minggu lalu? Saya sudah share materinya di Teams. Oke, saya share whiteboard ya sekarang ya. Saya share whiteboard. Oke, materinya collaborate ya. Saya biasa kita kolaborasikan saja biar bisa semuanya bisa mengedit, bisa menulis ya. Oke. Materinya adalah persamaan garis singgung. Saya review dulu ya. Persamaan garis singgung, tentang persamaan garis singgung. Ya. Ini kenapa nggak bisa dikecilin ya? Persamaan garis singgung. Masih ingat bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung? Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan fx ya. Saya pakai pulpen aja ya. Y sama dengan Y sama dengan fx. Oke? Maka bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung? Kita tentukan dulu gradiennya ya. Cara mencari gradien bagaimana? Gradiennya adalah M, biasanya namanya M kan? Itu adalah turunan dari fx ya, atau f absen x. Nah, setelah ketemu gradien, kita masukkan ke mana? Masukkan ke persamaan y min y1 sama dengan m kali x min x1, ya kan? Nah, ini ya, masih ingat ya? Ya, ini pelajaran kelas 11 juga, pasti kalian masih ingat. Oke, kalau begitu, aduh, saya lanjut aja. Oke, kalau gitu saya move.
atas. Nah, saya ke bawah ya. Misal ya, saya punya Y sama dengan, misal ya, Y tentukan PGS, atau pakai teks aja ya, report kalau pakai pulpen. Oke. Tentukan samaan garis singgung atau PGS. Fungsi Y sama dengan sin apa cos ya? Cos ya. Cos 2x, cos atau cos yang gampang aja ya, fungsi Y sama dengan cos 3x ya. Di titik absis X sama dengan X sama dengan pi ya. X sama dengan pi. Nah, coba misalkan ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau seperti ini, ya. Yang di rumah boleh dicoret-coret ini whiteboard saya, ya. Jadi kalian coba siapa yang sudah menemukan jawabannya, kalian tulis di situ, oke? Yang di rumah, halo, apakah whiteboard saya kelihatan? Terlihat? Terlihat. Oke ya, terlihat ya. Nah, yang di rumah boleh mencoret-coret whiteboard saya. Silakan dicari PGS-nya. Bagaimana cara mencarinya? Pertama nyari apa dulu? F aksen X sama dengan apa? F aksen X sama dengan turunan dari cos itu apa? Min sin ya. Jadi, nah silakan dicoret-coret whiteboard saya. Boleh. Boleh kalian coret-coret. Ahmad Hanif Al-Aziz. Loh, itu Hanif itu kelas 47. Oh ya. Iya. Silakan dicoret-coret. Boleh dicoret-coret. Ini sound systemnya gimana? Nah, itu sudah ada yang mencoret-coret tuh. Y sama dengan apa? Oh. Di aksen sama dengan main sin. Ini siapa yang nyoret? Siapa yang nulis ya? Namanya kok nggak kelihatan ya? Main 3. Oh, Praninda Aiska. Praninda Aiska. Main 3 sin 3x. Oke, betul ya? Terus setelah itu diapain? Di absis X sama dengan pi, itu berarti dimasukkan X-nya pi ya. Terus dimasukkan, ketemu berapa M gradiennya? Gradiennya ketemu ini, saya scroll ke atas. Coba saya scroll ke atas. Nah, ini tentukan PGS Y sama dengan, silakan dicoret lagi. Setelah itu apa itu? Y aksen sama dengan min 3 kali sin 3 kali pi. Nah, X-nya diganti pi, ketemu berapa M-nya? Iya. Ketemu berapa M-nya?
gradiennya? Coba Tatak sudah nulis? Kok cuman kamu tak itu kenapa? Tatak. Mungkin rumahmu yang paling dekat, yang lain jauh-jauh ya. Oh lah, ini kok nggak dilanjutkan lagi nulisnya ya? Ini ayo dilanjutkan lagi nulisnya. Min 3 sin 3x sudah betul. Setelah itu, siapa yang mau nulis lagi? M sama dengan apa? Gradiennya. Setelah itu kita tentukan gradiennya kan? Enggak. Ayo. Waktunya kan mau sebentar, tinggal berapa menit ini? Tinggal 13 menit, ayo. Kalau yang tatap muka malah nggak bisa nulis ya. Nulis di sini. Mau nulis di whiteboard nanti yang di rumah nggak akan bisa lihat. Ya kan? Jadi whiteboardnya di layar saya saja. Oke, yang ini kenapa nggak dilanjut nulisnya ini? Siapapun boleh nulis, ya, siapapun boleh nulis. Silakan. Y aksen sama kenapa baru Y aksen? Ayo. Coba ketemu berapa gradiennya? Hah? 0? Ya, ini sudah ada yang nulis. Min 3 kali sin 3pi. Nah, tulisannya bagus ini siapa ini? Min 3 kali ya. Waalaikumsalam. Monggo, Ted. Monggo, Bu. Ya. Dengan ini pakai itu ya? Pakai ting. Oh, pikir pakai itu. Ya, ini. Bentar itu ke Boleh. yang itu ya. Boleh. Ini baru bersama anak-anak nih. Nah, ini baru pada nulis ini. Oh iya. Kalau yang saya pakai yang Ya. aja ya. Oke. Terima kasih. Yang satu. Nah, oke. Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Sudah? Terus ke bawah ya. Y plus 1 sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Nah, ini cara penyelesaiannya ya. Saya tidak perlu nulis, yang menulis temanmu ya. Sudah selesai. Ini jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 1. Ini tadi yang nulis siapa ya? Saya kok nggak bisa lihat namanya ya di sini ya. Terima kasih yang sudah nulis tadi. Ini jawabannya sudah betul ya. Betul sekali ya. Pertama, coba kita cek dari atas ke bawah ya. Pertama, kita cari dulu turunannya. Turunannya dari Y sama dengan cos X. Berarti Y aksennya adalah min 3 sin 3X. Gradiennya kita masukkan aja X-nya pi. Min 3 sin 3pi. Sama dengan 0 ya. Ternyata gradiennya 0. Nah, titik abses X-nya pi, kita cari Y-nya. Cos 3pi masukkan X-nya pi ketemu min 1. Nah, setelah itu masukkan ke Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi ketemunya adalah Y plus 1 sama dengan 0. Ya, betul ya ini ya. Terima kasih yang sudah nulis. Ini nulisnya pakai apa ya? Pakai pulpen ya berarti ya. Mungkin dia punya stylus kali ya. Yang PTM di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Oke ya. Terus nanti tugasnya saya sudah share tugas ya. Di kalian sudah ada tugas. Saya ini whiteboardnya saya stop dulu ya. Saya share Teams-nya dulu. Whiteboardnya saya stop dulu. Saya share screen saya. Oke. Di sini tadi sudah saya share tugasnya.
di mana nih? Di assignment ya. Di assignment. Oke, nah ini tugas PGS trigonometri. Nah, ini adalah ini IPA 3 ya. Oh, salah, saya belum share yang IPA 2 ya, salah ya. Maaf. Yang IPA 2. Oh, saya perlihatkan dulu tugasnya, nanti setelah ini saya share. IPA 3 tadi tugasnya adalah ini. Nggak banyak kok, cuman satu soal aja kayaknya. Cuman satu soal. Oh, tentukan kode. Oh, 3 ya. Saya lupa. 3 soal. Nih, 3. Nah, nanti silakan yang tatap muka maupun yang PJJ silakan dikerjakan. Nah, itu ada. Kalau sejajar berarti gradiennya gimana? Misalkan 2 garis itu sejajar, gradiennya M1 dan M2. Bagaimanakah M1 dan M2-nya? Sama ya? dengan M1 itu sama dengan M2 ya. Kalau tegak lurus, M1 dengan M2-nya bagaimana? Lawan dan kebalikannya. Bagaimana kalau tegak lurus? M1 sama dengan negatif seper M2, ya kan? M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, sudah cukup jelas ya mengenai tugas ya? Mengenai materinya juga sudah cukup jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Mumpung ketemu saya di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu tugasnya termasuk IPA 7? Oh, termasuk IPA 7? Iya, termasuk. Kalau IPA 7 gimana ya? Bumul pakai GTR ya? Langsung ke Bumul. Nanti saya kirimkan tugasnya ke siapa ya? Ke Bumul. Nanti biar di-share ke kalian. Oke. Ada yang mau tanya lagi tidak ya? Saya akan share tugasnya ke kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2 di sini. Create from existing. Saya copy dari IPA 3. Tugas students channel. Sign ya. Nah, ini sudah saya masukkan tugasnya. Oke, kita kembali ke meeting. Oke, saya stop dulu. Share screen-nya saya stop ya. Kita setelah ini masih ada waktu 5 menit ya. Masih ada waktu 5 menit. Oh, ya silakan. Min 3 cos 3pi. Kenapa bisa jadi 0? Cos 3pi itu berapa? Cos 3 kali 180 ya. Ya kan? Pi itu berapa? 180 kan kalau di trigonometri. Ya. Berarti cos 3pi berarti cos berapa? Iya, 540. Cos 540 itu sama dengan cos berapa? Atau saya tuliskan di sini ya. Di whiteboard ya. Saya buat baru aja. Y aksen sama dengan min 3 cos 3pi. Kalau saya masukkan cosnya itu 180 derajat, ya kan? Berarti min 3 cos 540. Min 3 cos 540 sama aja dengan cos 360 ditambah berapa? Ya? 180. Nah, ini sama aja dengan cos 180 kan? Berapakah cos 180? Min 1 ya.
min 3 kali min 1. Oh, tadi berarti salah ya? Tadi berapa? Oh, sin. Sin ya tadi ya? Oh, tadi sin. Saya salah ini yang kos. Ya pokoknya caranya gini ya. Tahu ya? Oke. Min 3 kali min 1 berapa 3? Ya. Kalau ini sin ya berarti sin 3 kali pi. Ya kan? Sin 3 kali pi 0. Oke. Ini udah tahu ya. Nah, kita balik ke teman-temanmu ya. Mana ini teman-temanmu? Oke. Halo anak-anak, nggak ada yang bisa menghidupkan kamera ya. Ini teman-temanmu mau lihat nih. Nih, tinggal 3 menit nih. Atau kita yuk foto bareng yuk. Yang IPA 7. Nah, ini. ini teman-teman. Ini IPA berapa ini? IPA 2 ya. IPA 2. Aira juga IPA 2 ya. IPA 2 semua nih. Iya, Bu. Oh, bolos. Aira harusnya tatap muka. Harusnya PTM Iya. ya, Aira. Iya, betul. Oh, terus kenapa nggak masuk? Baru tahunya tadi pagi, Bu. Ternyata ikut. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting PJJ-nya masuk kan ini? Iya, Ini, Bu. Rajin. ini artinya hadir ini. Kan. Nah, terus yang lain mana ya? Yang lain. Oh, sudah habis waktunya ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya karena waktunya sudah habis. Nah, saya akhiri dulu ya. Besok kita ketemu lagi minggu depan. Meetingnya dengan link yang sama kayak tadi ya. Karena sudah saya setting seminggu sekali kita meeting. Ya, sudah saya setting mingguan. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Saya akhiri dulu. Selamat pagi. Bye. Bye-bye. Pagi, Bu. Terima kasih. Ya. Salam.
Halo anak-anak. Maaf, ini saya gabung lagi. Tolong teman-temannya di WA atau diinfokan ya. Hari ini nanti tolong suruh gabung lagi karena ada pelajaran biologi. Tolong Merseta. Biologi. Ya, sebentar. Mungkin yang bawa HP sebentar untuk menginfokan ke teman-temannya agar supaya bergabung kembali di meeting saya tadi. Tadi sudah di WA ya? Ya, ini Pak Mufid bisa mulai. Mau ini Pak Mufid di sini ngomongnya. Enggak lah ya Ini Pak Mufid nanti ngomongnya. Enggak usah. Pak Mufid duduk aja di sini. Oh, iya. Terus nanti kalau mau Udah nulis. barangkali tampil di. Oh, ini saya sharekan ya. Saya sharekan screen aja. Nah, nanti kalau mau nulis pakai ini. Saya sharekan aja langsung nulisnya whiteboardnya. Ini bentar. Kamu tuh duduk sini. Wah, ora cekelane bingung. Ya wis nek ra anu ora usah ngepulpen wis ora usah gambar wis. Ini pakai ini. Kayak kok cacah iso anu. Oh, langsung sini aja. Oh, Oh, jadi boleh. enggak di sini toh? Enggak. Oh, tak kira sik nganggo iki. Enggak, ini laptop saya sendiri. Ini. Sudah? Pak Mufid bisa ngomong sama anak-anak? Bentar, hapus ini. Menghapusnya? Screen. Ini ada di ini. Ini. Aduh. Ini Pak. Oh, ini. Clear canvas. Clear canvas. Ini. Kalau menghapus semua clear canvas. Belum mau. Klik dulu. Ini. Clear canvas. Nah, Oh. ya. Silakan Pak Mufid bisa berbicara dengan anak-anak. Oke, bisa saya tinggal atau? Oke, udah Bu. Baik, kita lanjut mengenai kromosom. Silakan, siapa yang mau menyampaikan tadi kromosom? Kalau ditanya apa itu kromosom? Ya. Yang agak keras sedikit ya. Agak keras sedikit. Oke, ada yang lain? Kenapa saya tanya ada yang lain? Karena tidak mesti jawabannya itu. Ya, ada alternatif jawaban lain. Tidak salah. Oke, kalau tidak ada, Pak Mufid lanjut. Di mana kita temukan kromosom? Nukleus. Ada yang mau menjawab? Di dalam inti sel, betul. Nah, kalau ada kata inti sel berarti kita harus ingat tentang sel. Gitu toh? Jadi sel, kemudian organel sel terbesar di dalam sel itu adalah inti. Di dalam inti terdapat kromosom dan satu lagi anak inti. Tapi ini anak inti tidak terkait dengan genetik. Oke. Bagaimana bentuk kromosom? Mungkin kalau Pak Mufid gambar di sini secara apa itu? Belum malah hilang dah. Ada yang bisa apa itu bantu? Oh, belum diganti. Di gambar mana ini? Yang kiri apa sih? Kiri lah. Ini. Iya. Oh. Oh, udah bisa ini. Iya. Oh iya. Yes, maklum.
Wah, gambarnya elek, ya wis. Struktur umum morfologis dari kromosom seperti ini ya. Dan tidak harus plek. Mungkin ada yang bengkok begini pun, ya, tidak masalah. Bahkan yang bengkok begini pun, ya, nekuk begini, tidak salah. Ada 2 lengan. Ini Pak Afid gambar secara umum. Nanti pembagiannya, spesifikasinya ada sendiri memang. Nah, bagaimana anatomis dari kromosom? Sambil kamu lihat di bukumu ya. Tolong nanti kamu beri keterangan ya. Pokoknya biologi mesti ada gambarnya, Cah. Makanya kamu kalau Pak Mufid mau memberi tugas mesti ada gambarnya. Karena tanpa gambar, awang-awangan di sini susah untuk mengingat. Gambar tidak harus bagus. Oke, pada prinsipnya struktur kromosom seperti ini. Dan silakan kamu lihat di bukumu bagian-bagiannya. Nomor 1 sampai nomor 5 itu keterangannya apa? Kalau menghapus bagian itu mana dah? Ini, yang eraser, diklik ya. Nah ini kan Pak Ahmed mau menghapus. Terus? Ini ya. Ini kan kebanyakan nanti untuk gambar yang lain gitu. Oke, sudah ketemu keterangan gambar? Yang sudah bisa dulu yang nomor berapa enggak masalah. Nomor 2 apa namanya? Loh, malah ditunjuk malah hilang. Wah. Wes. Gimana? Ini. Udah. Tadi cetak malah hilang dan. Oke, nomor 2 sentromer betul. Nomor 1? Ya, ini ibaratnya lengan ya, tapi dalam kaitannya dengan istilah pada kromosom disebut kromatid. Jangan keliru N ya, tapi D, kromatid. Nomor 3? Nomor 3? Ya, ini sama ya, kromatid atau kamu tadi nyebut lengan.
Kemudian nomor 4. Ya, nomor 4 gambarnya memang Pak Mufid kurang masuk. Itu di dalam garis ya. Di dalam garis. Apa itu? Apa? Matrik. Oke. Matrik atau ada yang menyebut plasma juga boleh. Nomor 5 yang kayak benang berpilin. Krom. Bukan kromomer tapi kromonema ya. Kromonema. Nah, di benang-benang yang berpilin ini yang disebut dengan kromonema itu, kalau Pak Mufid perjelas di sini. Nah, gini. Itu ada bagian-bagian kayak apa namanya manik-manik begitu. Begini agak menebal. Ya. Itu yang disebut dengan kromomer. Nah, ini pun masih dipecah lagi. Manik-manik bintik-bintik itu ada yang tebal, ada yang tipis begitu. Ya, yang tebal, misalnya begini. Ini ada istilah kromiol. Wih, tulisannya kebablasan. Kromiol. Atau disebut dengan lokus. Kamu tidak usah khawatir dengan istilah ini. Nanti kalau sudah terbiasa akan gampang untuk membaca atau mengingat. Jadi benang yang berpilin di dalam kromosom disebut dengan kromonema. Kemudian di kromonema itu ada bintik-bintik atau istilahnya manik-manik yang disebut dengan kromomer. Dan kromomer manik-manik itu ada yang tebal, ada yang kurang tebal. Yang disebut dengan kromiol yang apa itu? Yang tebal tadi atau lokus. Nah, disinilah terdapatnya DNA. Lokus itu tempat DNA. Nah, DNA itu apa? Ya nanti. Orang sehari-hari mengistilahkan dengan gen. Meskipun jadi secara molekuler itu harus dibedakan. Tapi orang memudahkan gen itu ya DNA. Yang merupakan zat yang menurunkan sifat dari orang tua ke anak. Nah, sekarang tolong kamu lanjutkan macam kromosom berdasarkan letak sentromir. Tadi sentromir sudah kamu sebutkan. Cek. Selamat pagi. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Guru Koordinator kelas PTN untuk segera menempatkan diri di cek suhu tubuh ya, untuk kepulangan. Kemudian daftar cek suhu tubuh yang masih berada di kelas saya mohon untuk diambil, diserahkan di meja yang sudah disediakan. Dan selanjutnya untuk kepulangan didahulukan kepada kelas bawah yaitu kelas 12 dahulu, dilanjutkan dengan kelas 11. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Berdasarkan letak sentromir, kromosom dibedakan menjadi beberapa macam.
Satu apa? Metasentrik. Di mana letak sentromir? Di tengah. Artinya di tengah itu antara lengan, dua lengan itu sama panjang ya. Oke, yang kedua submeta. Submeta letak sentromir tidak tepat di tengah. Oke, saya yakin kamu sudah bisa membayangkan sendiri. Tinggal menggeser ini toh sentromirnya agak di entah itu agak ke kanan atau agak ke kiri, tapi tidak di tengah, benar. Oke, terus akrosentrik. Letak sentromir dan yang berikutnya telo ada di ujung. Ya, di ujung ya, di pucuk. Kalau Mahfud gambar kira-kira begini ya, gampang. Nah, ini. Apa sih fungsi dari sentromir? Itu ibaratnya gampangan yang ngomong ki kepalane kromosom. Nah, ngono kuwi. Fungsi sentromir pada kromosom ini tempat untuk melekatnya kromosom pada pembelahan sel, ya. Oke. Tadi macam kromosom sudah. Kemudian, oh ya, tolong kamu semuanya, termasuk yang di rumah, menggambar apa ini struktur kromosom dengan bagian dalamnya ya, seperti Pak Ahmad gambar begini, tapi yang bagus, dalam arti bagus itu digambar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak harus diwarna. Kalau Pak Ahmad gambar ini kan sekedar untuk gambaran umum saja. Misalnya ini, nah ini kromonema ini tadi. Kalau apa namanya, prinsipnya adalah berpilin begini. Baik, kita lanjut aja. Sekarang DNA. Deoksiribonukleat asid atau sering di apa namanya, disilahkan Indonesia ADN, asam deoksiribonukleat. Oh, wis bel Cak. Selarep dinggo kelasnya ya. Oke, jujur aja, kamu pernah membaca atau mendengar DNA nggak? Pernah ya? Meskipun lupa nggak apa-apa, kan pernah gitu. Oh, coba deh waktu sekarang DNA itu kok. Bahkan kalau kamu ikuti di mass media di koran-koran itu ada istilahnya tes DNA. Nah, lalu apa yang dari DNA itu? Nah,
Ada yang mau jawab silakan. Pak Muhammad sampai lupa mau ngecek kamu. Oke, sambil berpikir Pak Muhammad ingin ngecek aja. Nomor absen? 11. Faisal? Iya. Terus? Silakan. 31. Cindy. 32. Suci. 35. 35. Timotius. 30. Sela. 10. Unike. 11. 19. Iben. 26. 26. Muhammad. Sudah. Yo. Lalu Pak. Eh? Lalu nomor apa ya? 3. 47 nomor lain? 33. 33. 24. 25. Muhammad Kiri. 20. Yuseli. Jadi sambil kontrol sekalian. Ini si Kegiatan belajar mengajar hari ini telah usai. Mari kita akhiri dengan doa dan ucapan syukur atas ilmu yang telah kita peroleh. Sebelum meninggalkan ruang kelas, harap naikkan kursi ke atas meja masing-masing. Jangan lupa matikan AC, lampu, kabel sound, dan LCD. Terima kasih. Mengumpulkan tugas, Pak. Oh iya, kan. Salah ekonomi. Nomor absen 35, Pak. Eh? Nomor absen 35. Oh iya, letakkan sini dulu. Faisal belum pernah ngumpulkan tugas ini ya? Iya Pak. Yang kertas itu. Iya Pak. Di pusat-pusat Pak. Kapan? Sudah seminggu yang lalu. Ini belum ada kamu sama Sela, tapi Sela sudah ini ya. Oh gitu Pak. Baik, waktunya ya seperti inilah sah. Karena oyak-oyakan dengan waktu hanya 30 menit nggak dapat apa-apa. Tapi mudah-mudahan kamu bisa melanjutkan di rumah. Sekali lagi, kalau ada kesulitan jangan takut, kontak Pak Mufid. Datang ke sekolah tidak apa-apa. Kamu sudah kelas 12 harus paham. Oke, kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Selamat siang, semoga lancar sampai di rumah. Ini matenannya biasa. Langsung disilang apa? Yang mana? Ini.